Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah psikologi belajar kali ini kita akan membahas materi tentang teori belajar behavioristik. Jadi, apa definisi belajar dalam pandangan teori belajar behavioristik? Baik, definisi belajar dalam pandangan teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus itu rangsangan, dan respon itu adalah tanggapan. Dengan kata lain, belajar itu merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuan siswa untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, sehingga hasil belajar individu atau siswa atau seseorang itu adalah perubahan perilaku yang baru, sehingga seseorang itu dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input. Input ini adalah stimulus. Input ini masukan itu berupa stimulus itu rangsangan. Kemudian hal yang paling penting yang kedua adalah keluaran atau output yang berupa respon. Respon itu adalah tanggapan. Nah, untuk input, stimulus, dan respon itu semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini tuh lebih mementingkan atau lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Nah, faktor lain yang juga dianggap penting dalam teori ini adalah faktor ini, penguatan, atau disebut juga reinforcement. Reinforcement ini terbagi menjadi dua, reinforcement positif atau positive reinforcement maupun negative reinforcement. Jadi di dalam stimulus atau rangsangan itu apabila ditambahkan yang namanya reinforcement yang positif, maka seseorang atau objek atau individu itu akan mengarah kepada positive reinforcement. Tapi sebaliknya, apabila penguatan atau reinforcement ini dikurangi, maka juga akan menimbulkan yang namanya negative reinforcement. Nanti dijelaskan selanjutnya. Oke, tokoh-tokoh dalam aliran behavioristik ini ada Thorndike, ada Watson, ada Clark Hull, ada Edwin Guthrie, dan Skinner. Ada lagi Ivan Pavlov. Baik, teori belajar menurut beberapa tokoh aliran ini tidak akan saya sebutkan semuanya ya, saya wakilkan dua saja. Oke, teori belajar menurut Thorndike. Thorndike adalah tokoh behaviorisme, sehingga menurut atau pandangan Thorndike pasti masuk ke dalam tataran pandangan behavioristik. Belajar menurut Thorndike adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap indera dengan respon. Jadi menurut Thorndike, belajar itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Nah, hasil belajar dapat berupa tingkah laku yang konkret, yang dapat diamati dan tidak konkret. Tidak konkret ini berarti yang tidak dapat diamati. Oke, teorinya Thorndike itu yang paling terkenal adalah teori koneksionisme. Kemudian pendapat lain dari tokoh lain dari teori belajar behaviorisme adalah Watson. Watson memiliki
pandangan tentang apa itu belajar adalah belajar itu adalah sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, meskipun seseorang itu mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam dirinya selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut adalah faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Jadi, apabila ada perubahan mental yang terjadi selama proses belajar, itu menurut Watson itu bukanlah hal yang harus diperhitungkan. Watson mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk di dalam benak seseorang itu penting, namun semua itu kan tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dilihat. Apakah seseorang itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat menjadi jaminan apakah seseorang itu telah belajar atau belum, karena proses mental itu tidak bisa diamati. Baik, dari dua pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa behaviorisme itu merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam proses belajar. Peristiwa belajar itu semata-mata melatih refleks-refleks yang ada pada diri individu sehingga menjadi kebiasaan yang akhirnya dikuasai oleh individu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme. Hukum belajar melalui pendekatan behaviorisme itu ada beberapa. Yang pertama, koneksionisme. Koneksionisme ini adalah pandangan atau hukum yang dibawa oleh Thorndike. Di dalam koneksionisme itu jadi koneksionisme ini adalah hasil eksperimen terhadap seekor kucing sehingga menghasilkan hukum belajar. Hukum belajar yang pertama yang didapatkan dari eksperimennya Thorndike ini adalah hukum kesiapan. Hukum kesiapan. Sehingga semakin siap individu untuk belajar, maka akan menimbulkan yang namanya kepuasan. Dari kepuasan ini kemudian akan ada yang namanya dipertahankan atau diperkuat, sehingga artinya dalam hukum kesiapan ini mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme atau kepuasan individu itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan untuk mendorong individu untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, sehingga pada saat individu merasa siap untuk belajar, maka dalam proses belajarnya itu nanti akan muncul yang namanya kepuasan. Dan pada saat terasa perasaan puas, maka sikap belajar itu akan dipertahankan dan diperkuat. Kemudian yang kedua adalah hukum latihan. Dari hukum koneksionisme, yang kedua adalah hukum latihan. Hukum latihan ini artinya
bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang dan tidak pernah dilatih. Sehingga prinsip utama dalam belajar itu adalah pengulangan. Semakin sering diulang sebuah pelajaran atau sebuah materi pelajaran akan semakin dikuasai oleh individu. Itu yang kedua. Hukum yang kedua adalah hukum latihan. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat. Hukum akibat ini apabila ada perbuatan yang disertai akibat menyenangkan, cenderung akan dipertahankan dan lain kali akan diulangi lagi. Namun, jika perbuatan yang diikuti akibat menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan, maka perbuatan tersebut cenderung akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi nih maksudnya ya. Begitu. Sehingga di dalam hukum akibat ini, jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Baik, selanjutnya hukum belajar melalui pendekatan behaviorisme yang kedua adalah classical conditioning. Classical conditioning ini adalah hukum belajar yang dilahirkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap seekor anjing, kemudian menghasilkan hukum-hukum belajar. Oke. Classical conditioning atau biasa disebut dengan pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Ivan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Pavlov menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk sebuah perilaku. Jadi ini eksperimen dari Pavlov itu menggunakan seekor anjing yang biasanya kalau ketemu yang namanya makanan, ketemu yang namanya tulang atau makanan anjing, maka air liurnya itu akan keluar. Air liurnya itu akan keluar. Kalau dalam bahasa psikologi, air liur itu dimaknai sebagai extinction atau responnya air liur. Jadi kondisi ini yang dinamakan sebagai kondisi unconditioned stimulus. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak kurang benar. Sehingga menimbulkan yang namanya unconditioned response, karena ini belum dikondisikan. Kemudian pada saat anjing ketemu yang namanya stimulus, entah itu nada atau suara, kalau di sini dia pakai fluid, pakai nada. Kalau di sini fluid ini namanya natural stimulus, maka anjing itu tidak akan ada respon apa-apa. Mendengar bunyi peluit itu biasa aja. Tapi pada saat dikondisikan, setiap kali peluit ini dimunculkan bersama dengan makanan anjing dan kondisi ini diulang berkali-kali, maka yang namanya extinction atau air liur extinction ya. Nah, maka yang namanya extinction atau air liur ini akan keluar karena proses pengkondisian ini. Nah, setelah berulang kali dalam kondisi seperti ini,
Nah, masuk pada after conditioning, saat hanya yang muncul adalah peluit saja atau nada saja atau sinar saja yang merupakan stimulus yang dikondisikan, maka air liur dari anjing ini akan keluar walaupun tanpa dihadirkan makanan di depannya. Inilah yang dinamakan sebagai classical conditioning. Contoh dari yang paling nyata dari classical conditioning ini adalah pada saat bulan Ramadan, siang-siang kita kuliah jam 12 siang, kemudian di luar di jalan kita dengar ada suara bunyi nadanya tilulit tilulit. Nah, yang kita bayangkan pasti adalah es krim yang segar. Kemudian secara tidak sadar kita menelan ludah kita. Nah, itu yang dinamakan sebagai classical conditioning Ivan Pavlov. Baik. Kemudian gini, dari penelitian atau eksperimen yang sesederhana ini itu memunculkan satu hukum belajar. Yang paling keren itu memunculkan satu hukum belajar. Hukum belajar yaitu classical conditioning. Nah, hukum belajar yang keluar dari eksperimen ini adalah yang pertama adalah law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jadi ada pembiasaan yang dituntut. During conditioning ini itu merupakan gambaran dari pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcement, ini reinforcementnya. Ini stimulusnya, ini reinforcementnya. Jadi peluit ini adalah stimulus, makanan anjing ini adalah reinforcement atau penguatan. Maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Jadi kalau dikeluarkan secara bersama-sama sebuah stimulus dan dikasih hadiah di dalam stimulus ini, maka secara refleks dan stimulus lainnya itu akan meningkat. Akan ada respon dari air liur yang keluar. Kemudian yang kedua adalah law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcement, maka kekuatannya akan semakin menurun. Jadi sebaliknya, jika ada conditioned stimulus ini dihadirkan terus-menerus tanpa adanya reinforcement yang berupa makanan anjing, maka kekuatan ini, air liur ini tidak akan keluar. Jadi kalau dimasukkan dalam contoh pembelajaran, law of responding conditioning yang pertama tadi, hukum pembiasaan yang dituntut yang pertama tadi adalah apabila ada stimulus, guru ngasih pembelajaran di kelas, kemudian tidak dibarengi dengan yang namanya reinforcement atau penguatan, tidak dibarengi dengan sesuatu yang mengasihkan bagi siswa, entah itu hadiah atau suasana kelas yang menyenangkan atau metode pembelajaran yang menyenangkan siswa, maka pembelajaran itu tidak akan maka siswa itu tidak akan merespon pembelajaran itu dengan baik, gitu kira-kira. Apabila pembelajaran itu dikasih, jadi siswa itu dikasih pembelajaran, ya ini stimulus, kemudian dikasih yang namanya reinforcement terus menerus, entah itu melalui hadiah, entah itu gurunya atau dosennya suka menghargai setiap pendapat siswa, itu maka akan ada respon dari siswa terhadap satu pelajaran tersebut, gitu. Selanjutnya
Kita akan membahas hukum belajar melalui pendekatan behaviorisme yang ketiga, yaitu operant conditioning. Ini akan kita pelajari minggu depan. Karena waktunya sudah habis, maka kita sudahi sampai di sini dulu. Hukum belajar yang ketiga, operant conditioning, kita akan ulas minggu depan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.